daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami sudah menyebutkan di awal-awal kitab ini, dan kami sudah mengisyaratkan kepadanya dari perkataan Habib Abdullah Al-Haddad dan dari perkataan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dengan perkataan yang orang-orang yang mempunyai hati yang bersih, sehingga berjaga-jaga supaya jangan sampai dia berjalan di jalan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau di jalan yang 72 yang sesat itu, supaya mereka tahu jalan Ahlus Sunnah yang sudah disebutkan dahulu. Jadi mereka bisa berjalan di sana. Dan mereka rajin melaksanakannya sehingga mencapai akan derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa huna nadhkuru minha aydan ala sabil ijma'. Di sini kita akan menyebutkan sebahagiannya pula secara jumlah. Idil aqdu bisabiri tafsil mamnu' huna. Karena apabila kita rinci satu persatu, maka tidak diperbolehkan di sini. Idil qasdu al-isyarah ila ma lam nadhkuru. Karena tujuan kita ini hanya bayangan saja, bukan membuka isinya. Karena membuka isinya yaitu membuka ilmu ma'rifat atau membuka ilmu hakikat, itu hukumnya kafir. Jadi kita cuma isyaratnya aja, bayangannya aja, jalan menuju ke sana, yaitu ilmu amal, ilmu syariat, kemudian petunjuk mengamalkan syariat itu aja. Kalau ma'rifatnya dan hakikatnya tidak sama sekali kami sebut, karena itu memang tidak diperbolehkan. Itikalan ala ma fi tabaqatihim wa tabaqatihim amal susah. Cukup kita periksa riwayat hidup mereka itu arif billah yang sudah ditulis. Jadi semua perjalanan ulama-ulama yang kita ketahui dengan cara langsung, atau perjalanan mereka yang kita ketahui dengan lewat tulisan-tulisan riwayat hidup mereka, seperti data kita keramaian, beliau mencapai derajat arif billah, mengumpul antara syarikat, tarekat, ma'rifat dan hakikat. Mulai kapan, bagaimana? Ya aja 35 tahun kurang lebih. Di antaranya guru beliau itu adalah Syekh Saman Madan. Sampai beliau teman-temannya tidak berapa orang, hanya 4 orang. Di antaranya lagi di sana tidak ada pula warga selama 35 tahun untuk ilmu, dan tidak ada tahu jalan kecuali ke masjid dan ke tempat guru. Jalan lain tidak tahu, karena tidak menggunakan kaki kepada yang bukan dua tempat itu, hanya ke masjid dan ke tempat guru. Di antaranya lagi beliau duduk adalah senangnya di sop yang di belakang. Terjadi di Madinatul Munawwarah pada ketika datang Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, seorang ulama besar di seluruh dunia yang datang dari kota Mesir ke Madinatul Munawwarah. Kemudian berkumpullah ulama Makkah dan Madinah dan ulama lainnya di Masjid Nabawi. Kemudian Syekh Sulaiman Qurdi selalu memberikan ceramah agama. Kemudian diadakan pertanyaan dari hadirin kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Maka pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi.
Maka Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi sebagai ulama yang betul-betul waras Rasulullah, selalu beliau tawadhu, beliau melaksanakan tawadhu. Beliau serahkan kepada orang-orang yang hadir, siapa di antara yang sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya tadi. Kemudian datu kelampaian datu kita semuanya, beliau di stop yang terakhir menulis jawaban itu dengan rinci dan dengan sempurna. Jawaban tadi diserahkan kepada stop yang di muka sampai kepada yang di tengah-tengah, yaitu Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Kemudian saya melihat jawaban itu, Masya Allah, betul, tidak bisa lagi diapa-apai. Kemudian saya Muhammad Sulaiman menanyakan siapa yang menulis, yang menjawab ini. Lalu ditanyakan, ini yang paling di belakang ini Muhammad Arsyad, dari mana? Dari Banjar. Disitulah digelar Haro Banjar. Sebetulnya kalau menurut silsilahnya yang ditulis oleh cucu beliau sendiri, yaitu Datu Muhammad Al-Khatib, wa kana Abdullah Banjar hada Indian mansa'an wa Banjaran Lukgabang Manjaran maskanan wa qabran wa kana mahmuban manjastufa. Di situ ada tulisan daripada cucu beliau yang tidak pernah berdusta. Ini Datu Muhammad Al-Khatib tidak pernah berdusta. Oleh sebab itu silsilah atau manaqib Syekh Muhammad Al-Banjari yang arwah Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq Syafat yang disebut sejarah Al-Arsadiyah, beliau mengambil kebanyakannya dari arwah Datu Muhammad Al-Khatib ini tadi. Karena ujar Sidin Muhammad Al-Khatib ini kada pernah berdusta, dan dari riwayatnya itu benar. Jadi inilah yang menjadi patokan Sidin mengenai masalah riwayat hidup Syekh Muhammad Al-Banjari. Nah, beliau ini yang mencatat Abdullah Banjar ini, abahnya Datu Kalampayan ini lahir di India. Tapi bukan orang India, lahir di India, pindah ke Banjar. Nah, itu melahirkan Muhammad Arsyad. Nah, di atasnya Abdullah Banjar ini bin Abu Bakar Al-Hindi. Jelas kalau Abu Bakar Al-Hindi ini adalah bin Ahmad Salabiyah Al-Idrus. Tapi karena orang-orang dahulu itu tidak membicarakan masalah nasab karena takut fakir, maka ditutup yang demikian itu, sehingga yang tersebar yang di Madinah ini tadi, yaitu dari mana kamu? Dari Banjar, Al-Banjari. Begitulah. Jadi lafaz Al-Banjari itu waktu ini terjadinya. Jadi kita harus tahu tarikh-tarikhnya. Itulah pokok. Gelar itu tarikhnya kapan, waktu apa. Semua didapat daripada orang-orang tua nang soleh. Orang tua nang soleh itu kada berdusta. Kita orang awam aja kada boleh berdusta, apalagi orang soleh. Tinggal lagi kalau kita mendengar kata-kata orang soleh, hati kita tidak cinta kepada beliau, kita bilang orang itu bohong, orang itu dusta. Seandainya orang berbicara dusta, bohong, ya, yang menanggung dosanya kan dia, bukan kita. Kita disuruh husnudzon kepada orang. Orang yang bohong itu dia sendiri yang menanggung dosanya, bukan kita. Apa sih kita membicarakan masalah kata-kata orang, apalagi orangnya soleh. Kesolehannya, karamatnya, kemuliaannya udah dikenal di mana-mana. Bukan hanya di sini aja, di mana-mana. Kalau kata-kata beliau begitu, ya udah kita sami'na wa ata'na gitu aja. Jangan lagi kita nggak percaya, apalagi kita membohongkan orang itu di mana-mana, disampaikan orang itu bohong ini. Apa sih keuntungannya? Dan kita berbicara ke orang lain, apa sih keuntungannya? Jadi di dalam riwayat hidup orang soleh itu isinya adalah untuk kita mengikuti perjalanan mereka, sehingga dari perjalanan mereka kita akan diberi Allah
tafsir sebagaimana mereka. Kalau mereka tadi menuntut ilmu amal yang disebutkan ilmu syariat dan tariqat, diberi Allah Ta'ala ma'rifat dan hakikat. Kita pun apabila menurut sebagaimana beliau, ilmu dan amalnya akan diberi juga hakikat dan ma'rifat itu. Wabarakatuh semua. Sekedar kita mengetahui Rasulullah, baik hati beliau yang disebut halal, baik perkataan beliau yang disebut aqwal, baik perbuatan beliau yang disebut akhlak. Sekadar kita mengetahui yang tiga ini di diri baginda Rasulullah SAW, sekadar itu kita bisa mengikuti. Sekadar kita mengikut yang tiga ini kepada Rasulullah, sekadar itu kita diberikan hakikat dan ma'rifat. Sekadar itulah makam kita. Orang yang sudah sampai kepada makam itu punya syekh murabbi mursyid yang betul. Begitu sampai ke satu makam, dia melihat belum sampai. Padahal sudah sampai. Naik lagi ke makam yang di atasnya. Mengaku lagi belum sampai, sehingga seterusnya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesudah meninggal dunia, baru yang disebut sampai. Kalau masih belum meninggal dunia, belum lagi disebut sampai. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu menurut hujat guru kita. Nah, kalau orang tidak punya guru mursyid murabbi, begitu dia dibukakan makrifat satu, dia merasa sudah sampai, lalu menghina kepada orang yang lain. Padahal di belakangnya itu masih ada, di atas langit ada lagi langit. Orang kawin aja kalau udah dapat satu, kepengen mau dua, gitu kan? Udah dapat orang Bandung, kepengen lagi orang Jakarta. Dapat lagi orang Jakarta, kepengen lagi dapat orang Surabaya. Dapat di Surabaya, mau kepengen lagi mau Madura. Kan begitu. Itu biasa dunia aja itu. Apalagi masalah ini ma'rifat, udah dapat satu katanya belum lagi, ada lagi yang terakhir begitu. Nah, kalau orang yang sesat jalan, begitu dapat satu, ini sudah nggak ada lagi yang lain. Yang Bandung ini udah yang lain nggak ada, padahal banyak yang lain-lain lagi. Cuma karena dia jahil, gurunya juga tolong, sehingga terjadi begitu. Sampai di situ udah katanya, saya udah sampai ke puncak. Padahal di atas langit ada lagi langit. Kadang-kadang orang yang di belakang dia duduknya lebih besar, dia punya makam daripada dia yang di depan. Karena yang di depan ini baru pertama. Yang di belakangnya udah sampai di kelas berapa umpamanya. Kalau hitungan, dia baru pertama satu. Yang di belakangnya udah 9 derajatnya. Nah, karena perasaannya yang pertamanya udah 10. Nah, inilah menghajatkan kepada ikutan kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi kalau ingin kita belajar untuk ma'rifat dan hakikat, harus kita dulu berilmu. Sesudah berilmu agama, suluk yang namanya berjalan saleh, yaitu mengamalkan ilmu agama itu tadi. Ilmu agama itu 3, ilmu tasawuf, tauhid, dan fikih. Udah tuntut yang 3 ini diamalkan. Nah itu semuanya, tauhidnya, tasawufnya, fikihnya menurut Rasulullah SAW. Nah itu dia yang disebut hal, af'al, dan aqwal tadi. Sekadar pengetahuan kita kepada Rasulullah SAW masalah yang 3 ini, sekadar itu kita bisa beramal menurut
menurut Rasulullah. Nah, sekadar itu juga kita diberikan hakikat dan ma'rifat. Jadi kalau kita pengenalan kepada Rasulullah kurang, pasti kita menurutnya pun kurang. Nah, pasti ma'rifat dan hakikatnya pun kurang. Oleh sebab itu diulang lagi. Harus yang banyak dibicarakan masalah Rasulullahnya. Nah, itu untuk menuju kepada Allahnya. Kalau Allahnya yang dibicarakan, Rasulullahnya sama sekali tidak kedengaran. Na'udzubillah min dzalik. Khawatir kita kalau jadi ilmu sebuku melepaskan akan syariat, menjadi ilmu hakikat semata-mata, menjadi ma'rifat semata-mata, menjadi ilmu sebuku, atau yang disebut di Jawa itu kejawen. Yang kita khawatirkan syariat ini enggak jalan. Padahal tandanya hakikat dan ma'rifat yang benar, syariatnya itu cukup. Contohnya, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Kalau kita menjadi orang dagang, sebelum dagang kita alim dulu. Alim ilmu dagang masalah syariat fikih. Nah itu. Sesudah alim fikihnya, kemudian belajar tasawuf dan tauhidnya. Bagaimana cara berdagang yang karena Allah? Bagaimana dagang yang ikhlas? Sesudah tahu, lalu kita berdagang. Nah itu. Nah, bagaimana kita bisa berdagang menurut Rasulullah kalau belum ada tuntunan ilmu-ilmu agama di dalam perdagangan? Contohnya aja yang tidak ada di pimpin agama. Modal daripada dagangnya itu adalah riba. Kalau sudah modalnya dari riba, bagaimana bisa benar perjalanan dagangnya itu? Kalau benar perdagangan itu tidak dibenarkan, bagaimana makrifat orang itu bisa dibenarkan? Jadi makrifat yang benar, hakikat yang benar dari syariat yang benar, ditinjau syariatnya. Orangnya orang dagang, modalnya dari mana orang ini? Cara dagangnya bagaimana? Kalau lepas modalnya, lepas caranya, mana bisa marifatnya benar, mana bisa hakikatnya benar. Ini supaya kita menjaga diri kita, kemudian rumah tangga kita. Adapun orang yang di luar rumah tangga kita, husnul dzan, jangan lain dari itu. Kita baik sangka, selesai. Kita tidak ditanya masalah orang lain, yang ditanya masalah rumah tangga kita. Bagaimana kita ngurus diri kita, istri kita, anak kita, semua kita itu. Kemudian yang di sebelah rumah, dia ditanya masalah sebelah rumah dia juga, masing-masing rumah tangga akan ditanya. Jadi kita nggak usah mengurusin orang yang di sebelah rumah, karena yang di sebelah ada juga kepala keluarga yang bertanggung jawab atas rumahnya. Ini kita ini suka membicarakan rumah tangga orang. Rumah tangga kita masih ambur-andur, ambur kaut itu tidak ada di bahasa alam gaib. Ini ada orang punya datu, jadi dia menjadikan datunya Tuhan. Jadi tatkala kesusahan, datu ini cucu sempian kesusahan, tolong datang. Dan gayanya, kamu siapa? Ulun cucu pian datang. Siapa ya? Abahnya siapa? Ulun bin Anu bin Anu. Apa keperluan memanggil unda? Oh, ulun pun urusan rumah tangga. Kucang kacir. Oh, cucuku. Kucang kacir tidak ada itu di dalam kamus bahasa alam gaib. Jadi maaf Datuk, kada bisa mengabulkannya sebab kada mengerti apa itu kucang kacir. Wassalam. Bisa juga bola sinetron dan tayangan. Kita sebagai kepala rumah tangga diberi Allah modal yang halal.
ilmu untuk bekerja yang halal, niatnya pun yang halal, sehingga kita mendapat ma'rifat dan hakikat yang benar. Karena tanpa yang benar, niscaya hakikat ma'rifatnya itu pun tidak benar. Walaupun dia bisa terbang, itu baru burung. Walaupun dia bisa melihat yang di dalam, itu baru komputer. Walaupun dia bisa berenang di dalam air, itu hanya ikan. Jadi kita tidak terpengaruh kepada orang yang bisa terbang, orang yang berjalan di atas air, orang yang melihat sesuatu yang gaib. Kita tidak terpengaruh. Kita terpengaruh dengan orang yang benar. Benar tauhidnya, benar hakikatnya, benar syariatnya, benar tauhidnya. Mudah-mudahan Allah selalu menjalankan kita di jalan kebenaran, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Datuk Kelampaian menuntut ilmu aja di luar negeri, di Makkah, gurunya siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Gurunya nggak ada yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Gurunya itu Masya Allah, semuanya gurunya orang yang warisnya Rasulullah. Dan diberikan titel khalifah oleh gurunya. Gurunya itu adalah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang disebut Syekh Samman. Syekh Samman itu khalifah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Muhammad Al-Khalwani. Oleh sebab itu, thariqat Sammaniyah adalah kumpulan dari dua thariqat, yaitu Khalwatiyah dan Qadiriyah. Dan beliau itu adalah memegang akan kunci kuburnya Rasulullah, kunci makam Rasulullah. Orang yang mau ziarah ke makam Rasulullah harus melewati beliau dulu, karena kunci makamnya di tangan beliau. Jadi dibawa ke rumah beliau, diberi makan dulu. Udah dari itu baru dapat izin beliau untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Begitu aturan ziarah, wa'tul buyuta min abwabiha. Kalau mau ziarah harus dari mana dulu mulainya? Siapa dulu yang megang kuncinya? Riwayat hidup orang-orang saleh itu tadi, kal-qura wal barqatil musyiqah wal jawhar syaffaf wal mashra'ir rawi wal qirtas wa kanzil barahin wa faydil asrar wa ghairiha. Seperti kitab al-qura, kitab barqatil musyiqah, kitab jawhar syaffaf, kitab mashra'ir rawi, kitab al-qirtas, kitab kanzil barahin, kitab faydil asrar wa ghairiha, lain-lainnya. Ini semua kitab-kitab ini menceritakan riwayat-riwayat hidup satu persatu orang-orang yang arif billah, bagaimana perjalanan mereka. Nah, misalnya aja di dalam Mashra'ir Rawi itu perjalanan Habib Abdullah Al-Idrus, kemudian perjalanan anak-anaknya, cucu-cucunya, supaya Al-Idrus ini dia udah tahu bahwa datuku begini. Nah, aku gimana? Nah itu. Jadi kalau datu begini, aku begina, kan ada kena. Kalau datu begini, aku begini, kan tercocok. Putih, bukan untuk membanggakan kadang. Kalau Datuk Kelampaian menuntut ilmu 35 tahun, cucu-cucunya ada enggak yang 35 tahun menuntut ilmu? Beliau datang ke Indonesia, kemudian beliau menuju Martapura, kemudian beliau kawin dengan Ratu Aminah, anaknya oleh seorang raja di Martapura. Kemudian raja sebagai mertua menyerahkan pangkat kerajaan kepada Syekh Muhammad Arsad, karena Syekh Arsad ini alim, pahlawan dan sebagainya.
Jadi ujar mintuha ikam aja nakeh nang jadi raja, aku hendak bawa wirid saja amal belajar ya aku wirisan. Jadi raja hendak bahalwat, Datuk Kalampayan hendak disuruh jadi raja pulang berpangkat di Martapura sini. Ujar Datuk Kalampayan, maaf bah, pian mintuha ulun abah ulun. Ulun ini kan disuruh oleh guru berpangkat, ulun disuruh mengajar. Jadi ulun minta ampun aja lah, jangan sampai ulun pian lapas lah. Ulun sayang mana ulun si Aminah nenek, si Gusti Aminah ini sayang ulun. Si Antung Aminah ini pang ulun Datuk Kalampayan bisa bener. Si Dine kayak ini si Gusti Minah. Ratu Aminah itu kuburnya tahulah limbah Datuk Kalampayan ya selalu ada seikong di belakang, limbah seikong di belakang, seikong pulang. Tapi antaranya dua ini antara limbah Datuk Kalampayan langsung di belakangnya seikong. Itu antara ada pulang seikong, nah cocok nasi seikong. Itu Ratu Aminah dalam kubah Datuk Kalampayan. Ini nang Gusti deh, anak raja deh. Jadi maaf aja bahaya artinya nah. Jangan sampai menjadikan unar yang ini. Jadi kena pian ampe jadi minat itu ulun, jangan tak Aminah kena ampe kawinan ulun kadata ulun ini kada disuruh guru bapak ngangkat, ulun disuruh mengajar aja. Nah itu tahu anak cucu Kalampayan oh ini katuju aja ke bapangkat atau kada katuju jadi guru agama aja kah wallahu a'lam bisawab makan malam dan aswa. Lamun kita ini mengaku unda ya nang masuk surga di sekumpul itu romanan nang lainnya lah keberadaan muha kegilaan babana kan sudah. Min ilmi illa bima syaa. Dan tidak ada seseorang juga pun mengetahui yang di dalam ilmu Allah. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Itu makhluk Tuhan yang disebut kursi di atas langit itu. Lebih lebar daripada 7 langit dan 7 bumi. Jadi kalau bumi ini lebarnya 7 lapis sekian, maka dibanding dengan langit 7 lapis, maka bumi ini bisa diletakkan di dalam. Kemudian langit itu 7 lapis diraih, jadinya lebar. Bumi 7 lapis diraih dengan langit jadi 7 lapis. Lalu dianggap ke dalam kursi yang di atas langit tadi. Maka seperti utas di atas pucuk gunung. Nangkai apa ganalnya kursi ini. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Lebih luas kursi itu daripada langit dan bumi. Lamun kursi nang di DPR di Martapura ini kan kira-kira